Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Pada hari ini saya diberikan kesempatan oleh rekan dari Peradilan Semu dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Fakultas Hukum Universitas Pancasila untuk menyampaikan materi tentang hukum pidana. Nah, pada kesempatan ini disampaikan bahwa hukum pidana ini adalah hukum yang mungkin paling populer di masyarakat. Kenapa? Karena hukum pidana itu seharusnya kita temukan ada pencurian, ada perkosaan, ada pembunuhan, ada begal dan lain sebagainya. Nah, untuk itu memang hukum pidana ini memang yang paling dekat dengan masyarakat. Penting kita tahu bahwa pidana itu dari bahasa Belandanya itu ada strafrecht. Strafrecht itu adalah kucing mungkin pernah disebut. Straf itu adalah hukuman. Jadi hukum pidana itu adalah hukum tentang hukuman. Nah, hukum pidana ini menurut ilmu pengetahuan hukum pidana itu ada dua. Ada hukum pidana yang subjektif dan objektif. Hukum pidana yang subjektif itu adalah hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material itu mengatur tentang perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Kemudian bagaimana, siapa yang dapat dipidana dan bagaimana dapat dilaksanakan hukuman itu. Kemudian ada pidana formil. Hukum pidana formil adalah merupakan tata cara hukum acaranya. Jadi bagaimana tata caranya atau caranya orang yang melanggar hukum pidana material itu dapat dipidana. Ada proses penyidikan, kemudian langsung nanti saya berikan secara garis besar juga dalam hal hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material itu juga ada dua. Hukum pidana material itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ada di KUHP. KUHP ini masih produknya Belanda, aslinya itu bukan Strafrecht. Nah, belum ada, kita belum mampu membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemarin mau diresmikan jadi undang-undang. Juga masih ada pro dan kontra di masyarakat. Nah, hukum pidana material ini tadi mengatur perbuatan apa saja yang dapat dipidana, bagaimana cara penghukumannya dan siapa yang dapat dipidana. Hukum pidana material itu ada di dalam KUHP dan tersebar di luar KUHP. Jadi kalau KUHP itu istilahnya hukum pidana umum, adanya di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada juga hukum pidana yang khusus itu tersebar di luar KUHP. Contoh ada tindak pidana terorisme, ada tindak pidana korupsi, ada money laundering, ada tindak pidana di bidang lingkungan hidup, ada tindak pidana di dalam lingkup rumah tangga, ada pidana juga yang tersebar di luar KUHP, ada di dalam aturan-aturan tersendiri di dalam aturan perundang-undangan. Nah, pada kesempatan ini penting disampaikan bahwa hukum pidana itu intinya, aturan hukum pidana itu mengenai tentang norma yang kemudian hukum pidana itu diikuti oleh sanksi. Jadi pidana itu identifikasi sanksi pidana itu ada di dalam pasal 10 KUHP. Ada pidana penjara, ada pidana mati, ada pidana seumur hidup, ada kurungan, dan ada hukum pidana secara umum di dalam KUHP ada tiga buku di dalam KUHP. Buku pertama itu aturan umum itu mengenai segala ketentuan definisi ruang lingkup. Dan ini ada di dalam buku kesatuan. Dan buku kedua itu mengatur tentang kejahatan itu adalah yang merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran. Sanksinya itu lebih berat. Sanksi dalam kejahatan itu bisa sampai ada pidana maksimal itu ada yang 20 tahun kalau dalam KUHP. Kita beda dengan lain kalau di negara lain mendengar bahwa pidana itu dijatuhkan kepada seorang itu mungkin sampai puluhan tahun, ada yang 60 tahun. Tapi kita mengalami sistem oleh Belanda itu bahwa tidak ada syarat maksimalnya diatur di dalam tersebut. Pidana yang boleh dijatuhkan kepada seseorang itu maksimalnya adalah
Nah, di dalam buku kedua tentang kejahatan itu beraturan tentang banyak ada kejahatan terhadap negara, aksi artikel, kemudian juga yang kejahatan terhadap benda, kejahatan terhadap nyawa, kesusilaan dan lain sebagainya. Semuanya itu ada di dalam khususnya itu tersebar di seluruh peraturan perundang-undangan. Dan buku ketiga itu adalah mengenai tentang pelanggaran itu identik dengan yang sifatnya ringan sehingga sanksinya pun ringan-ringan di sana, ada 3 bulan. Seperti misalnya kalau di masyarakat itu dilarang merokok, itu norma itu di dalam hukum pidana ada 2 bentuk, ada larangan dan keharusan. Dilarang merokok, ada sanksinya 3 bulan atau 500.000 rupiah. Nah, itu adalah hukum pidana. Hukum pidana ini sebetulnya ada asas yang paling populer di dalam hukum pidana, itu adalah mengenai asas ultimum remedium. Ultimum remedium itu artinya penyembuhan terakhir. Pidana itu dipakai yang paling terakhir. Jangan menggunakan hukum pidana lebih cepat-cepat menggunakan hukum pidana itu karena sangat menyakitkan. Hukum pidana itu ada istilah juga bagaikan pedang bermata dua. Artinya pedang bermata dua itu hukum pidana kalau dijatuhkan kepada seseorang itu bukan yang bersangkutan saja yang merasakan sanksi pidana itu, kemudian sanksi pidana itu juga berdampak kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada yang lain di sekitarnya, tetangganya mungkin. Nah, itu adalah artinya hukum pidana itu bagaikan pedang bermata dua. Oleh karena itu hukum pidana idealnya itu adalah sebagai ultimum remedium. Artinya hukum pidana itu dipakai sebagai penyembuhan terakhir. Penyembuhan terakhir bahwa apabila ada hukum-hukum lain, kalau bisa digunakan hukum lain, baru hukum pidana. Nah, itu garis besar mengenai hukum pidana secara umum dan hukum pidana secara khusus. Nah, ada juga hukum pidana itu dalam arti yang formil. Formil itu artinya adalah tata cara bagaimana orang yang melanggar hukum pidana itu dapat dipidana. Pertama, mungkin kalau tertangkap tangan, misalnya ada begal, jalan, tertangkap tangan. Nah, tertangkap tangan ini Pak penyidik itu punya aturan main. Ada penahanan, kemudian berapa lama, kemudian setelah berkas perkara lengkap dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itu nanti akan melimpahkan untuk disidangkan. Nah, di sidang pengadilan juga itu nanti ada tahapan hukum acaranya. Hukum acaranya pertama dakwaan dibacakan. Kemudian ada juga setelah dakwaan dibacakan nanti ada eksepsi. Kemudian setelah eksepsi mungkin nanti ada pemeriksaan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian ada pembuktian termasuk saksi. Kemudian ada juga saksi yang meringankan yang diajukan oleh penasihat hukum atau oleh terdakwa. Setelah proses itu kemudian bahwa hukum pidana itu akan dituntut, ada tuntutan rekusitor dari jaksa penuntut umum. Kemudian setelah itu advokat atau mungkin terdakwanya diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan atau pledoi. Setelah pledoi, kemudian ada proses replik duplik. Setelah replik duplik itu kemudian diputuslah putusan perkara pidana itu oleh majelis hakim. Majelis hakim kemudian apabila terdakwa menerima putusan hakim, kemudian jaksa penuntut umum juga menerima putusan hakim, maka inkrah. Inkrah artinya dilaksanakan putusan tersebut. Yang melaksanakan putusan tersebut mungkin sudah diketahui bersama nanti akan dimasukkan, kalau hukuman pidana penjara kemudian akan dijatuhi pidana penjara, dia melaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Tetapi apabila para pihaknya misalnya terdakwanya tidak menerima putusan tersebut atau sebaliknya jaksa penuntut umumnya yang tidak
puas terhadap putusan tingkat pertama pengadilan negeri, mungkin itu mereka bisa mengajukan banding. Proses banding ini berarti bisa terdakwanya yang mengajukan banding, kemudian atau jaksa penuntut umumnya yang mengajukan banding, atau kedua-duanya. Nah, setelah perkara pidana diperiksa di tingkat pengadilan tinggi, karena tadi proses banding tadi, kemudian perkara pidananya itu diproses atau diperiksa di tingkat pengadilan tinggi, kemudian yang ada di tiap provinsi, kemudian pengadilan tinggi juga tadi seperti yang disampaikan bahwa putusan perkara pidana di pengadilan tinggi itu para pihaknya juga bisa menerima atau tidak. Kalau para pihaknya menerima, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum itu menerima, maka putusan ingkrah. Tetapi apabila salah satu pihak tidak menerima, itu ada proses lanjutan di Mahkamah Agung. Itu istilahnya proses kasasi. Kasasi ini bisa diajukan oleh terdakwa maupun oleh jaksa penuntut umum. Nah, setelah itu, setelah proses jaksa di tingkat kasasi, maka putusan itu selesai, final, maka akan ingkrah. Tapi ada satu tahapan lagi. Setelah putusan kasasi diputus oleh tingkat Mahkamah Agung, ada proses peninjauan kembali. Itu garis besar tentang hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kemudian mungkin masyarakat ingin mengetahui kok hukum pidana di Indonesia ini sepertinya itu contoh yang paling populer kan dengan masyarakat itu ada tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas. Ini banyak tuh, mungkin ada istilah kalau dalam hukum di masyarakat yang mengatakan kalau ibu-ibu sudah naik motor itu kan wah itu menyeramkan. Nah itu serem. Nah makanya penting diketahui juga di sini bahwa nanti itu ada hukum pidana yang pemeriksaannya itu sumir, pendek, ringkas. Kalau tadi saya cerita itu hukum pidana yang tahapannya secara umum. Ada juga hukum pidana kalau tilang itu uh, uh, terdakwanya atau kemudian datang cuman bayar denda selesai, kemudian tidak ada proses tanya jawab kenapa Pak Hakim. Nah itu penting juga diketahui masyarakat supaya jangan sampai nanti Pak kenapa kalau saya tilang padahal saya kan nggak melanggar, kan ada proses debat. Nah itu di dalam pidana sumir tidak dikenal proses debat. Nah kalau ada yang debat kemudian ada eksepsi dan lain sebagainya itu ada di hukum pidana yang umum, yaitu hukum acara pidana dan acara biasa. Kalau tadi adalah yang sumir. Mungkin garis besar ya tentang hukum pidana dan pidana material dan formil. Masyarakat mungkin ada para mahasiswa. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.